Oke, selamat datang semuanya. Di sini kita bakal ngebongkar habis-habisan gimana sih caranya baca grafik keuangan. Tenang aja, saya bakal pandu kalian. Dari yang tadinya mungkin pusing 7 keliling, sampai nanti punya kerangka analisis yang benar-benar kuat. Pernah nggak sih ngelihat grafik kayak gini dan langsung mikir, aduh, ini apaan sih? Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget yang ngerasa gitu. Tapi, hari ini misi kita cuma satu. Bikin semua yang kelihatan rumit ini jadi super simple. Oke, kita mulai dari nol banget ya. Lupain dulu deh semua istilah-istilah teknis yang bikin pusing. Intinya tuh, grafik itu cuma rekaman pergerakan harga. Gampangnya, bayangin aja kita lagi nyatet harga telur di pasar tiap hari. Hari ini naik, besok turun, lusa naik lagi. Nah, catatan itu kalau kita gambar, ya jadilah grafik. Udah sesimpel itu aja. Gampang kan? Nah, ada dua jenis grafik yang paling sering dipakai. Pertama itu grafik garis, yang ya simpel banget cuma nunjukin harga penutupan. Tapi nih kita bakal fokus ke yang kedua, namanya grafik candlestick. Kenapa? Karena ini keren banget. Cuma dari satu batang lilin ini kita bisa dapat cerita lengkap. Harga pembukaannya berapa, sempat naik paling tinggi kemana, turun paling rendah kemana, dan ditutup di harga berapa. 4 info ini nih yang jadi amunisi kita buat analisis yang lebih dalam. Udah siap? Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Coba deh, di luar sana kan ada ratusan, bahkan ribuan strategi trading dengan nama yang keren-keren. Tapi, percaya deh sama saya, semuanya itu tanpa terkecuali, intinya cuma balik ke dua konsep dasar ini. Beneran, cuma dua. Yap, bener banget, cuma dua. Dan kalau Anda benar-benar nguasain dua hal ini, itu artinya Anda udah pegang fondasi buat ngertiin hampir semua metode analisis yang ada. Mau itu price action, smart money konsep, apapun itu, dasarnya ya di sini. Dan inilah dia, dua kuncinya. Yang pertama, kita harus tahu harga ini lagi mau bergerak kemana sih. Ini yang kita sebut tren. Dan yang kedua, kita harus nemuin di mana titik-titik penting buat kita bertindak. Ini namanya area kunci. Coba deh, ulangin bareng-bareng. Tren, dan area kunci. Ini mantra kita. Oke, kita bahas kunci yang pertama dulu ya. Tren. Pertanyaannya simpel. Gimana caranya kita tahu secara pasti, bukan pakai perasaan, kalau sebuah tren itu lagi naik atau turun? Nah, jawabannya ada di sesuatu yang namanya struktur pasar atau market structure. Bayangin aja, struktur pasar ini tuh kayak tulang punggungnya grafik. Dia kerangka yang ngebentuk semua pergerakan harga. Kalau kita bisa baca tulang punggung ini dengan benar, wah, setengah dari kerjaan kita sebagai analis itu udah beres. Nih, coba lihat polanya. Kalau lagi tren naik atau uptrend, harga itu bakal terus-terusan bikin puncak baru yang lebih tinggi dari puncak sebelumnya, dan lembah baru yang juga lebih tinggi dari lembah sebelumnya. Persis kayak kita lagi naik tangga. Anak tangganya makin lama makin tinggi. Nah, kalau polanya begini artinya jelas, para pembeli lagi megang kendali. Nah, sebaliknya, kalau lagi tren turun atau downtrend, polanya ya kebalikannya. Puncaknya jadi makin rendah dan lembahnya juga ikutan makin rendah. Ini kayak kita lagi nurunin tangga. Tandanya apa? Ya, para penjual lagi lebih kuat di pasar. Oke, kita udah bisa bedain mana tren naik, mana tren turun. Keren. Tapi, ada pertanyaan yang jauh lebih penting nih. Kapan sebuah tren itu bakal selesai? Kapan dia mau putar balik? Nah, ini dia sinyal krusial yang wajib, kudu, harus kita tahu. Nah, ini dia poin kuncinya. Dengerin baik-baik. Ingat kan pola naik tangga tadi? Ketika tren naik itu tiba-tiba gagal bikin anak tangga yang lebih tinggi dan malah jebol, nembus lantai atau lembah sebelumnya, nah itu alarm pertama bunyi. Artinya struktur naiknya udah rusak. Disinilah saatnya kita stop mikirin beli dan mulai siap-siap sama kemungkinan harga bakal berbalik arah. Sip, kunci pertama, tren, udah kita pegang. Sekarang kita lanjut ke kunci kedua. Oke, kita tahu trennya, terus kita harus nunggu di mana buat cari peluang. Nah, jawabannya ada di area kunci, atau yang mungkin lebih sering kita dengar, support dan resistance. Anggap aja support itu kayak lantai. Setiap kali harga turun dan nyentuh lantai ini, ada kemungkinan besar harga bakal mantul lagi ke atas. Kenapa? Soalnya ini adalah zona di mana para pembeli biasanya udah siap-siap buat nangkep harga. Sebaliknya, kalau resistance itu kayak langit-langit atau atap. Harga lagi naik kenceng, kejedot atap ini dan kemungkinan besar bakal mental lagi ke bawah. Ini zona kekuasaannya para penjual. Nah, area support dan resistance ini sebenarnya punya nama lain yang keren, yaitu zona demand atau permintaan dan zona supply atau penawaran.
Terus, gimana cara nyari area kunci yang benar-benar kuat? Gampang, lihat aja di grafik. Cari deh titik-titik di mana harga itu balik arahnya tajam banget, atau area yang dites berkali-kali tapi nggak tembus-tembus. Logikanya, makin sering sebuah lantai atau atap diuji dan tetap kokoh, ya berarti makin kuat area itu. Malah, puncak sama lembah dari struktur pasar yang kita omongin di awal tadi, itu sebenarnya udah jadi support dan resistance alami loh. Oke, sekarang kita udah punya dua fondasi utama, tren dan area kunci. Terus pertanyaannya, apa kita perlu pasang banyak indikator yang rumit dan warna-warni di chart? Eits, tunggu dulu. Belum tentu. Kita bisa kok nambahin beberapa alat bantu simpel, tapi ingat ya, tujuannya itu bukan buat gantiin analisis kita, tapi cuma buat mempertajam dan mengkonfirmasi apa yang oleh kita temuin. Contohnya apa? Nih, garis tren atau trend line. Simple banget. Kita tinggal tarik garis yang nyambungin lembah-lembah kalau lagi tren naik. Nah, garis ini jadi kayak lantai yang bergerak ngikutin tren. Kerennya, pas harga deketin garis ini dan di saat yang sama deketin area support horizontal kita, wah, itu namanya konfirmasi double. Kekuatannya jadi berlipat. Tapi ingat, ini alat bantu ya, bukan bola kristal. Oke deh, cukup teorinya. Sekarang waktunya praktek. Kita bakal langsung bedah studi kasus bareng-bareng. Kita gabungin semua yang udah kita pelajarin tadi, persis kayak yang bakal kalian lakuin pas lihat chart beneran. Langkah 1. Identifikasi tren. Coba kita lihat bareng-bareng chart ini. Puncaknya makin ke sini makin rendah. Lembahnya juga sama, makin rendah. Oke, jelas banget ya, ini lagi downtrend alias tren turun. Artinya apa? Fokus kita cuma satu, cari peluang buat jual. Langkah 2, tentukan area kunci. Sekarang, kita cari atap-atap atau area resistensnya. Kita tarik garis horizontal di titik-titik di mana harga sebelumnya kelihatan susah banget nembus ke atas. Nah, ini dia zona-zona panas yang bakal kita pantau. Langkah 3, tambahin konfirmasi. Kita tarik garis tren, sambungin puncak-puncak yang makin rendah tadi. Dan, lihat deh, ada momen di mana garis tren kita ini ketemu sama area resistance horizontal yang udah kita gambar. Nah, ini dia yang kita cari. Titik pertemuan ini jadi area super presisi yang wajib kita perhatiin baik-baik. Dan semua ini membawa kita ke aturan paling penting dari semuanya, yaitu disiplin. Gini, tugas kita tuh bukan jadi peramal yang nebak-nebak harga mau kemana. Bukan. Tugas kita adalah jadi sniper. Nentuin area terbaik buat nembak, terus sabar, nungguin harga datang ke area itu. Kalau harganya nggak nyampe, ya udah biarin aja, nggak usah ngapa-ngapain. Kedengarannya simpel kan? Tapi percayalah, ini bagian tersulit. Jadi itulah dia kerangka berpikirnya. Cuma dua hal, tren dan area kunci. Sesimpel itu. Dua konsep ini udah jadi fondasi yang super kuat buat kalian bisa nganalisis grafik apapun. Nah, pertanyaannya sekarang buat kalian. Setelah ini, grafik apa nih yang bakal jadi korban analisis pertama kalian?